Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa khairan zadi wa libas wa amarna an natajawwada biha li yawmil ilaz. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbun nas. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh الموصوف بأعمال صفات الأشخاص. اللهم صل على سيدنا محمد ما دامت الحياة في الأنفاس وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Sidang salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada siang kali ini Allah masih memberikan kita umur dan kesungguhan untuk melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu sholat zuhur berjamaah. Insyaallah meningkatkan di antara kita, mudah-mudahan memberi tambahan nilai-nilai kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para alim ulama, insyaallah kita sebagai umatnya yang istiqomah menjalankan ajaran sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, ada seorang yang bernama Syakib al-Bakhtri. An Syakib al-Balqi annahu qala alaikum bi khamsin bisolih fa'maluha. Bagimu ada 5 hal, maka 5 hal ini harus kamu kerjakan seluruhnya. Apa 5 hal? Yang pertama adalah u'budullaha biqadri hajatikum ilaihi. Beribadalah kepada Allah seukuran kebutuhanmu pada Allah. Ya. Dia belum mengatakan ya, kalimat perintah ini, ubudullah, beribadalah kepada Allah ya, seukuran kebutuhanmu pada Allah. Kemudian yang kedua, wa khudhu minad dunya biqadri umrikum fiha. Ambillah dunia, ambillah harta seukuran usiamu di dunia. Yang ketiga adalah wa ajlimullaha biqadri taqatikum 'alal 'adzabi. Silahkan kamu bermaksiat ya, kepada Allah seukuran kemampuanmu menahan siksa nanti di yaumil akhir. Yang keempat adalah wa tajawwadu fid dunya bi qadri mukthibukum fil qadr. Simpanlah perbekalan di dunia seukuran kamu tinggal di dalam. Yang kelima, wa'malu lijannati biqadri ma turiduna bihal maqam. Dan beramalah untuk surga sesuai dengan tempat yang ingin kamu tuju. Kita bahas dari 5 ini satu persatu. Ubudullah, beribadalah ya, kepada Allah. Manusia yang diciptakan untuk beribadah kepada Allah ya. Seukuran kebutuhannya kepada Allah. Kita ini adalah makhluk yang lemah ya. Makhluk yang tidak mempunyai kekuatan apa-apa kecuali Allah
mengizinkan untuk bisa melakukan apapun aktivitas. Kalau kita lihat ya dalam surat Al-Hujurat itu, walakin Allah habbaba ilaikumul imana wa ja'alahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan ulaika humur rasyidun fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Ya. Allah yang menciptakan kamu kepada itu. Allah cipta kepada orang-orang beriman, dan Allah yang hias iman itu dalam hati, dan Allah yang membenci kamu kepada kekufuran dan pelanggaran, kemaksiatan, berbuat dosa. Maka mereka lah orang yang dapat petunjuk. Itu semua karunia dari Allah dan nikmat dari Allah yang maha mengetahui dan bijaksana. Ada nasihat dari Jindun Al-Misri, siapa yang di dalam tauhid itu merasa seolah-olah sebagai hasil kecerdasan atau kemampuan dirinya, maka tauhid itu tidak dapat menyelamatkannya dari api neraka. Jadi kalau ada orang berprinsip, aku taat ini karena kekuatan, aku beribadah ini karena kekuatan, aku melakukan kebaikan adalah karena kecerdasan. Maka kata Jindun Al-Misri ini, itu tidak akan menyelamatkan engkau dari api neraka nanti di Allah. Kenapa? Itulah bagian daripada sifat sombongnya iblis. Merasa hebat dengan beribadah, kemudian ya, tertanam di dalam hatinya bahwa ketaatan yang dilakukannya adalah karena sebuah prestasi bagi diri, sehingga merasa bahwa tauhidnya itu pun bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang apabila telah merasa asal kejadian dari Allah dan apapun kelanjutannya dari Allah, merasa bahwa sifat fakirnya itu yang memang asli pada kejadian dan tidak dapat melepaskan diri dari Allah yang dihajatkannya pada tiap detik dalam wujud. Ada sebuah qaulah dalam kitab Al-Hikam, wa'at tukallaka dadiyatun wa wurudul asbabi mudzakiratun laka bima hafiyan alaika minha wal fatud dunya wal qarud dadiyatu la tarbauhal awal. Kebutuhanmu itu adalah sifat asli ya, dalam zat kejadian ya. Sedang kejadian-kejadian yang menghinggapi dirimu itu untuk mengingatkan engkau apa yang tersembunyi bagimu dari sifat asli. Sedangkan kebutuhan yang asli itu tidak dapat dihindarkan oleh sesuatu yang sifatnya pantas ya. Sebagaimana contoh yang sederhana saja ya. Aslinya sifat manusia itu sesungguhnya dia senantiasa kesehariannya lapar. Dan Allah berikan rezeki kepada hambanya itu hingga dia menjadi. Aslinya sifat manusia itu dia selalu haus. Allah berikan minuman kepada hamba sehingga dia bisa memenuhi dahaga. Aslinya manusia itu, tubuhnya itu, dia akan merasakan panas tatkala dia berada di ruangan yang sempit atau berada di luar dengan terik matahari. Aslinya manusia itu sifatnya adalah dia dingin, tidak sanggup menahan daripada dinginnya angin, apalagi mungkin kalau berada di daerah-daerah kotor sekali. Sehingga kalau seseorang itu sudah mentabatkan bahwa kejadian-kejadian yang dialaminya baik zahir maupun batin, maka dia merasa dirinya itu tidak mempunyai kekuatan apa-apa
kecuali Allah izinkan untuk melakukan sesuatu ya. Yang kedua tadi, ambillah duniamu seukuran usiamu ya. Silahkan kau cari dunia ya, sesuai dengan usia ya. Berapa lama seseorang hidup di dunia ini? 60 tahun, 70, 80, 90, 100. Silahkan kata Allah ambil dunia seukuran kau mampu mengambil itu dengan usia ya. Ini nasihat daripada Syekh Al-Baqi ya. Beliau adalah guru daripada Hasim ya. Kemudian berbuat dosa kepada Allah seukuran kemampuan menahan siksa ya. Silahkan kau melakukan kemaksiatan, berbuat dosa, berbuat sesuatu yang ingkar terhadap syariat Allah, asal kau mampu menahan neraka nanti ya. Kemudian siapkanlah perbekalan di dunia seukuran kamu tinggal di dalamku ya. Persiapkanlah perbekalan untuk kamu nanti hidup di dalamku. Tentunya bekalnya bukan materi ya, tetapi amal ibadah ya. Kalau dia punya dunia disisihkan untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu yang menjadi bekal di hatimu. Beramalah untuk surga sesuai dengan tempat yang ingin kamu tuju ya. Tujuan itu ada tingkatan-tingkatan ya. Surga itu kan tingkatannya 7 ya. Sebagian ulama mengatakan silakan ya, beramallah sesuai dengan surga yang kau akan tuju ya. Maka orang-orang yang berpikir ya, dia akan gunakan kesempatan kesehariannya ya, untuk dia beramal saleh ya. Bagian dari hidupnya dia mencari nafkah, diniatkan untuk bekal ibadah, itu akan menjadi juga bekal ibadah. Lakukan perintah Allah yang 5 waktu dia taat, lakukanlah sholat sunnah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak bersedekah, banyak melakukan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, satu lagi mungkin ada makalah dari kitab fikih ini, khairu awqatika waktu tashhadu bihi wujudu wa qatika wa turudu bihi ila wujudi ilaihi. Sebaik-baiknya saat dalam masa hidupmu ialah saat di mana engkau merasa dan mengakui kebutuhanmu dan kembali kepadanya dengan rendah hati ya. Jadi sebaik-baiknya masa hidup itu adalah tatkala kita butuh kepada Allah ya. Kata Allah, "Ud'uni astajib lakum," mintalah kepada Allah ya. Maka aku akan kabulkan permintaan ya. Ada orang mungkin yang sekian tahun ya, berdoa mengamalkan amalan-amalan tetapi doanya belum dijawab. Boleh jadi Allah tukar keinginan itu, hajatnya itu dengan sesuatu yang lain. Misalnya mestinya dia tertimpa musibah, kecelakaan di jalan tol gitu ya, tetapi karena dia istiqomah dalam berdoa, dalam berhajat, maka Allah hindarkan kecelakaan itu, sehingga itu adalah jawaban daripada itu ya. Jadi kalau kita mendapatkan amalan dari guru-guru ya, kemudian setahun 2 tahun bahkan 10 tahun tidak terlaksana, tidak ada ini, istiqomah terus, boleh jadi Allah itu menguji daripada kesabaran kita untuk mencapai. Yang bagusnya itu kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berzikir. Maka sebaik-baiknya saat dalam masa hidupmu ialah saat engkau ya, kepada Rabb, kepada Allah ya. Kemudian putuskan segala hubungan selain dengan Allah. Alladzina yazununa annahum mu'minun, orang-orang yang dia
sadar bahwa dia akan kembali kepada Allah dan menjadikan hati ini menjadi persinggahan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sesuatu ya, itu mempunyai rahasia. Ya. Ada orang mungkin diuji dengan berbagai macam ya, ujian. Ada suatu riwayat, ada seorang laki-laki dalam tengah malam tidak mempunyai tempat tinggal, dia ingin beristirahat di masjid. Kemudian ada orang datang menghadap, pergi kamu dari sini, jangan kau tidur di sini. Ya. Pergilah kamu kalau mau tidur di kuburan. Ya. Itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Ya. Tetapi selepas itu tiba-tiba ada orang yang mengajak dia untuk ke rumahnya dan dia dijamu dengan berbagai macam hidangan, tempat yang mengasihkan. Maka terkala ada sesuatu yang tidak menyenangkan, bisa jadi itu adalah ketentuan Allah melalui orang itu. Dihadir sedemikian rupa, jadi pergi kamu dari sini. Kalau kamu mau tidur, silahkan kamu tidur di tanah di kuburan. Ya. Sesuatu yang sangat menyakitkan ya. Dan menggiriskan dan bahkan mungkin ya, merendahkan ini harkat martabat seseorang. Tetapi begitu dia dengan sabar, ya. Ternyata di luar sana ada orang yang menyambut. Ya. Ayo Tuhan, di rumah saya cukup ada tempat untuk buat Tuhan beristirahat, dijamu dan sebagainya. Itu adalah rahasia. Itu bisa jadi Allah menguji daripada sifat kekagum kita terhadap Allah atau terhadap Allah. Ya. Ketika seseorang dia menggantungkan terhadap akalnya, menggantungkan terhadap kecerdasannya, ya, menggantungkan terhadap potensi yang ada pada dirinya, sungguh dia telah ingkar dari Allah dan menjadi orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang berhasil mencapai gelar sarjana, magister, doktor, bahkan profesor, ya, kalau dia sadar bahwa itu hanyalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah dia merasa sesuatu itu adalah sebuah kesembuhan, jeripayahnya, prestasinya, ya, kekuatannya. Tetapi bagi orang-orang yang beriman, itu hanya titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan orang mendapat gelar-gelar seperti itu tadi kecuali Allah izinkan dengan rahmatnya. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.